malam ini hadir Bang Semi. Salah satu mungkin ya kalau kita melihat di televisi ya komika senior lah. Komika yang dari awal ketika stand up comedy muncul, Bang Semi ada di situ. Tapi yang menarik adalah Bang Semi selalu mengangkat tema-tema politik. Tema-tema politik yang nadanya pasti selalu oposisi lah. Jarang, tidak pernah lah Bang Semi itu memuji pemerintahan tuh jarang itu. Ya, karena Bang Semi ini salah satu aktivis 98 juga. Bagaimana Bang Semi merasakan bagaimana Orde Baru berkuasa saat itu. Mungkin di antara teman-teman yang hadir malam ini juga jangan-jangan ada yang lahir pasca reformasi. Tidak tahu seperti apa seperti apa Orde Baru dulu berkuasa. Seperti apa dulu bagaimana Orde Baru sangat menguasai semua lini kehidupan masyarakatnya sehingga betul-betul sangat otoriter. Bagaimana kemudian Bang Semi yang dulu ikut dalam tanda kutip juga ikut aktif dalam proses mengawal reformasi, melengsarkan Soeharto, demo di kampus, di jalan dan lain sebagainya. Sehingga kemudian ketika Soeharto lengser, berganti rezim, apakah iya hari ini lebih baik daripada era Orde Baru? Nah, tapi Bang Semi yang paling penting lagi adalah sebenarnya ke depan ini rakyat harus gimana nih merespon perubahan rezim, merespon pergantian penguasa, merespon yang karena pasti akan terjadi setiap 5 tahun nih. Katakanlah pasca SBY ya sudah pasti nanti karena sesuai undang-undang ya maksimal 2 periode, maka ya sudah hampir dipastikan presiden terpilih nanti Prabowo pun pasti akan punya rencana untuk 2 periode. Nah, melewati sekian banyak rezim ini sudah berubah dari Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, sampai sekarang akan berganti lagi, sudah akan sampai ke Presiden ke-8 berdasarkan sejarah perjalanannya. Mungkin Bang Semi bisa berbagi cerita itu, berbagi pengalamannya juga, artinya apa iya Orde Baru lebih buruk daripada Orde sekarang? Apa iya Soeharto memang sekejam itu? Dan apa iya tidak ada pemimpin yang kemudian tidak mengulangi apa yang dilakukan oleh Soeharto dulu gitu. Mungkin itu sebagai pantikannya Bang Semi. Feel free Bang Semi kalau capek boleh duduk di atas. Di atas juga sambil boleh. Berdiri juga boleh. Boleh. Feel free. Boleh, monggo. Terima kasih untuk Kenduri Cinta, tepuk tangan untuk Kenduri Cinta. Ini tadi Mas Fahmi mancingnya gimana rakyat harus ke depan. Berat juga ya tugas komika. Lu nanya gini ke komika, makanya Indonesia begini-begini aja. Iya kan? Tapi tak kenal maka tak sayang, sebelum kita ngobrol jauh, saya mau perkenalkan diri dulu ya. Saya ini kalau dari sukunya Batak. Makanya materi komedi saya berani. Orang Batak kan berani ya. Berani karena Batak, nggak perlu bener. Cukup menjadi seorang Batak kita udah berani. Makanya yang namanya Hotman Paris, Ruhut Sitompul, berani kan, tapi nggak bener kan. Luhut, berani kan, dia mah bener lah takut dibubarin anjir. Ya gitu ya. Dan kalau bicara artificial, tentu ada kenyataan. Saya lebih suka ngomongin kenyataan. Kenyataannya, kalau orang Batak itu sering di stereotype. Ini karena gua komika pembukaannya harus nyantai dulu lah ya. Sering di stereotype katanya orang Batak itu profesinya apa? Lu tahu nggak? Tambal ban. Betul. Padahal gua ini lulusan ITB loh. Makanya Indonesia gini-gini aja ya. Lulusan ITB-nya jadi komika, kalah lagi sama Raditya Dika gitu kan. Jadi ada stereotype katanya ya orang Batak ini tambal ban. Nggak salah sih. Yang penting halal, bener nggak? Masalah nebar paku kita nyuruh orang Jawa. Tebar dulu paku, Jadi orang Jawa yang berdosa, yang mengambil keuntungan orang Batak. Dan sebenarnya itu terjadi dulu di Indonesia. Yang menebar paku siapa? Jokowi. Yang terima keuntungan Luhut.
Jadi negara Indonesia ini diciptakan sebagai artificial tambal ban sebenarnya. Mas, sana. Oh iya. Gak apa-apa. Kok takut sih sama orang yang 20 Oktober gak punya jabatan? Santai aja kali. Lu nemenin gua ya nanti bawa nasi padang. Ada ya? Lalu kalau dibilang siapa stand up comedian pertama yang lu kenal, siapa? Panji? Marcel? Itu nyaris jadi stand up comedian pertama yang jadi pejabat, nyaris. Nggak jadi ya. Jadi stand up comedian pertama tuh sebenarnya gue. Karena 98 gue orasi waktu itu di Gedung Sate. Gue anggap stand up comedy itu. Materi gue turunkan Soeharto. Turun beneran sih kata. Padahal gue lagi bercanda. Makanya abis ini kita ngapain? Jadi waktu itu banyak juga aktivis yang lagi tugas akhir nggak tahu mau ngapain, akhirnya kita demo. Demo ternyata turun beneran, akhirnya ngerjain tugas akhir lagi. Aduh, tau gitu dilama-lamain gitu kan. Jadi seperti itu. Dan gue suka bicara kenyataan. Karena gue gak percaya apa yang dibuat atau didengungkan oleh government. Contoh, bener gak sih ada radikalisme? Mungkin ada. Tapi apakah semasif yang didengung-dengungkan buzzer-buzzernya? Yang sekarang sebagian udah bertobat. Ya kan, Denny Siregar udah bertobat ya. Karena mungkin udah invoice-nya lain ya, tempat lain. Nggak, intinya, bener nggak? Gua mau buktiin sendiri. Gua bikin tour keliling Indonesia. Salah satunya ke Aceh. Bayangkan ada tour stand up comedy pertama di beranda Mekah. Yang melakukan seorang kafir. Panji belum ke situ loh. Panji ke Aceh setelah gua, dia nanya, gimana Aceh? Bagus crowdnya. Jadi yang muslim aja nggak berani ke sana, kafir dulu datang gitu kan. Gua stand up gitu kan, gua bilang, saya, Mbak pakai jilbab muslim lah ya. Saya lahir Kristen. Agama itu pilihan? Enggak, agama itu bukan pilihan. Agama itu lungsuran orang tua. Rata-rata orang yang pindah agama gara-gara nikah, rata-rata. Ya kan? Jarang orang pindah, ada mungkin 1-2 yang pindah agama gara-gara dapat ilham gitu. Tapi rata-rata, gue naksir dia beda password, gue ganti password gitu kan. Tapi jarang, wah kayaknya keren juga gue masuk Islam, jarang gitu. Jadi rata-rata itu karena itu. Abang saya seorang mualaf. Karena menikah dengan seorang yang muslim. Seperti itu. Ada konflik di rumah tangga waktu itu, di keluarga gue ada. Pasti dong, lu juga kalau punya saudara yang pindah agama pasti ribut tapi itu kan masalah internal kami. Tapi apakah ada radikalisme? Gue bilang ke orang Aceh, gue Kristen. Karena gue lahir dari orang Batak. Orang Batak itu jangankan lahir, dalam bentuk sperma pun udah Kristen. Iya bener. Jadi gue gak percaya orang Aceh yang katanya radikal dan sebagainya. Enggak. Gue kalau lahir di Aceh, 100% gue bilang gue lahir sebagai muslim. Yakin gue. Bahkan kalau gue di Aceh, gue masuk GAM. Tapi gue di GAM ada jabatan khusus. Ketua stand up Indogam. Gue dulu pernah jadi presiden stand up Indo. Jadi gue presiden stand up Indogam gitu kan. Jadi gue komika ini punya keuntungan, kita memotret masyarakat dengan lebih real. Ono apa mas? Misalnya ya, siapa di sini 2014 yang mendukung Jokowi? Tepuk tangan. Banyak. Termasuk gue juga dukung Jokowi 2014. Bahkan gue punya materi-materi yang mengagung-agungkan dia. Jokowi ini orang hebat. Orang yang difitnah dari kiri dan kanan. Ada yang memfitnah Jokowi adalah apa? Antek Amerika. Ada yang memfitnah Jokowi adalah antek komunis. Padahal Amerika dan komunis itu musuhan. Hebat Jokowi bisa mempersatukan ideologi. Iya kan? Waktu itu ada Ruhut bilang, Jokowi itu nggak bisa jadi presiden. Dia hanya hanya seorang tukang mebel. Mana bisa jadi presiden? Padahal Ruhut ini agamanya Kristen loh.
Kristen itu Tuhannya Yesus. Yesus itu punya bapak namanya Yusuf. Yusuf itu tukang kayu. Tukang kayu kan tukang mebel juga ya. Saya bilang, nggak bisa jadi presiden, jadi Tuhan aja bisa. Saya bilang. Artinya kita memotret kenyataan. Kita tidak mencabut hak orang untuk menjadi presiden. Tahun 2014. 10 tahun. Gua cuma 1 tahun jatuh cinta sama Jokowi. 2015 gua memutuskan gua nggak mau terlalu aktif lagi di stand up komedi karena kondisinya nggak kondusif kenyataannya. Kalau kita terus berseberangan dengan pemerintah, job gua juga habis. Anak gua mau makan apa? Berhubung gua punya keahlian yang lain, akhirnya gua fokus di usaha gua. Nah ini juga kritik gua terhadap aktivis. Kenapa aktivis? Ini gua IT beneran loh, lulusan ITB gua. Beneran gitu, bukan IT yang main game, bukan. Gue punya perusahaan di bidang IT. Lalu kritik gue kenapa aktivis itu akhirnya gabung juga ke orang-orang yang dikritiknya. Itu kenyataan hari ini, bukan artificial. Mungkin itu dibuat, tapi kenyataan hari ini. Kalau kita mundur ke tahun 98, Bang Hensat, kita samperin Budiman Sujatmiko, kita samperin yang namanya Agus Jabo, mereka tergabung dalam Partai Rakyat Demokratik, sedang membicarakan reformasi Indonesia. Kita datengin aja sebagai anak cereh. Lu gak usah banyak omong. Lu besok bakal gabung, bener. Siapa yang percaya? Pasti kita ditendang dari situ gitu kan. Tapi itu terjadi kenyataannya hari ini. Kenapa? Karena aktivis-aktivis ini tidak punya skill lain. Gue bisa coding, Budiman enggak gitu kan. Intinya itu. Jadi kalau lu mau jadi aktivis, perlengkapi diri lu dengan skill di mana lu nggak kelaparan. Sehingga lu tidak ngemis-ngemis job kekuasaan seperti yang dilakukan di Bukit Algoritma. Gua nggak ngerti itu apa. Itulah. Jadi aktivis ini seperti cowboy. Mungkin referensi gua pop culture ya. Kalau mereka kan referensinya yang lu nggak ngerti. Yang sebenarnya tadi apa? Pakar komunikasi, dia sebutin juga kita nggak cek referensi juga benar atau salah kita nggak tahu kan. Referensi gue pop culture aja lah. Ada cowboy namanya Wyatt Earp. Waktu itu di daerah perbatasan antara Amerika dan Meksiko, penjahatnya itu Curly Bill sama siapa? Lupa gue. Mulyono. Pokoknya ada penjahat-penjahat yang saat itu merajalela lah. Wyatt Earp ini tadinya seorang US Marshal, tetapi dia sudah kembali ke kehidupannya. Jadi cowboy. Cowboy itu apa ya? Penggembala sapi. Tetapi ketika Curly Bill dan gengnya keluar, dia pakai lagi US Marshal-nya. Dia berantem. Dia dekati temannya yang jago tembak namanya Doc Holliday. Lu bisa nonton filmnya Tombstone. Lalu mereka tembak-tembakan, dihajar habis gangster itu. Bukan dari Solo tapi ya. Dan ketika gangster itu habis, mereka balik ngangon sapi, men. Gua balik apa? Balik coding. Gua balik ke panggung. Itu yang namanya aktivis, bener gak? Bukan lu ngemis-ngemis. Ya susah sih ya, kalau Budiman mau belajar coding susah juga. Jadi intinya itu. Dan akhirnya, ya itulah. Ada memang harga yang harus dibayar ketika kita mau menapak dengan bumi. Itulah, jadi memang kerja lu harus lebih keras. Lembur lu harus lebih banyak. Belajar lu harus sampai mati. Gue sampai hari ini masih belajar coding. Gue masih belajar tentang implementasi, gue masih belajar tentang project management. Jadi ada harga yang harus dibayar. Dan beruntungnya, ya mungkin untuk orang-orang yang di sini religius walaupun kita beda password, ya kita mudah-mudahan surga itu ada. Karena hidup kita di dunia bakal berat. Kalau kita mau membayar harga itu. Ada amin saudara? Wah ini jadi kristenisasi nih. Jadi bicara itu, gua nggak percaya ada radikalisme.
Gua nggak percaya orang dipaksa. Mungkin ada kaum radikal, tapi apakah semasif itu? Enggak. Itu adalah artificial dari government kita. Untuk apa? Supaya kita lupa bahwa harga cabai melonjak, bahwa impor beras udah merajalela, dan dolar naik mempengaruhi harga beras karena harga berasnya impor. Untuk kita lupa itu diciptakanlah setan-setan itu yang artificial. Bahkan gua dengan anak gua nih ya, ini true story loh. Gua nggak percaya radikalisme, bahkan anak gua itu sangat kritis. Waktu itu hari Natal. Ini biasa nih Mas, kita mau pergi Natalan. Pak, Natal itu apa? Waktu itu dia masih SD. Nggak gua ajarin. Kampret itu memang benar-benar kritis gitu. Natal itu apa Pak? Kelahiran Yesus Kristus. Lah, Yesus Kristus kan Tuhan kita. Masa dia dilahirkan? Dia kan sang pencipta. Sesuatu yang kita sembah kok dilahirkan? Ini anak belajar Islam dari mana? Tadinya gue mau yang biasa-biasa aja saat di sini, nggak bisa ya. Aduh. Tapi sebenarnya sesuatu yang tidak organik itu pasti suatu saat akan menimbulkan masalah ya. Dan kita harus lawan itu. Karena kalau enggak ya, ini Gibran jadi wakil presiden. Fufu Fafa. Dia harus bertanggung jawab untuk menjelaskan Fufu Fafa itu dia atau bukan. Karena segala bukti-buktinya itu kayak orang pakai narkoba, kita cuma belum mergoki dia pakai narkoba aja, tetapi gitingnya udah, tidurnya udah, semua ada buktinya. Kita hanya belum bisa buktikan itu IP addressnya milik dia. Ya kan, cuman itu yang enggak. Jadi kalau ibaratnya orang pakai narkoba, udah semua cirinya ada, duitnya habis, teman-temannya ganti semua, itu ciri-ciri orang pakai narkoba. Iya kan? Kalau lu ada punya teman-temannya ganti semua, itu narkoba deh udah pasti. Punya teman baru dari mana entah mana, itu narkoba. Duit maling ke sini, narkoba. Jadi Gibran itu, si Fufu Fafa. Itu semua udah buktinya ada. Cuman kita belum mergokin aja dia make, gitu aja. Ya, nggak ada orang yang pengen jadi wakil presiden aja nggak ada. Pasti pengen jadi presiden. Lo nggak mungkin udah jadi wakil direktur nggak pengen jadi direktur. Dan kalau dia jadi presiden dua periode 2029 sampai 2039. Dan kalau kita nggak gerak 2039 itu Kaisang sampai 2049. Dan 2049 Jan Etes sudah gede men. Sam, ini kita mulai nih ya. Anjir. Kita mulai nih. Dan kalau Jan Etes sudah gede, bayangkan gua udah ikut demo 98, turunkan Soeharto, gua ikut demo 2024, menghentikan Mulyono, dan gua harus ikut 2045, menghentikan Jan Etes. Kasihanin gua dong. Di situ mungkin kolesterol gua udahlah. Jadi itu aja, jadi komika itu lebih senang melihat kenyataan, karena kenyataan sendiri ya, walaupun ini adalah buatan, 10 tahun ini adalah buatan rezim tertentu, tapi itu kenyataan yang kita hadapi. Jadi kita tidak boleh bilang artificial Indonesia, enggak. Walaupun itu dibuat, kenyataannya kita hidup hari ini. Dengan dolar yang 15.000 hampir 16.000, ketika pergantian rezim 11.000. Naik hampir berapa? 4.000 sampai 5.000, itu naiknya sampai 50%, ngeri. Iya kan? Dan sistem demokrasi kita seperti sekarang. Dan kalau kita nggak stop, ya udah 2045 kita sama-sama demo Jan Etes. Sekian dari gua, mungkin nanti ada tambahan-tambahan. Terima kasih.